Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai biofarmasetika, yaitu lebih tepatnya dengan materi biofarmasi sediaan obat yang diberikan secara perkutan atau melalui kulit. Di mana materi kali ini akan dibawakan oleh kelompok B3 dari Farmasi 18B, Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan anggota kelompok yaitu Cahyadi, Ispri Hatini, Putri Aulia, Santa Regina Sianipar, dan Uspatul Khoriah. Tak perlu menunggu terlalu lama, mari langsung saja kita simak materi berikut ini. Kulit merupakan suatu organ dan mempunyai fungsi tersendiri. Kulit sepintas lalu hanya merupakan organ yang tipis, tetapi sebenarnya suatu organ yang besar karena meliputi seluruh tubuh. Kemudian di sini terdapat fungsi utama kulit, yaitu dia sebagai proteksi absorpsi, ekstraksi, persepsi, pengatur suhu tubuh atau termoregulator, membentuk pigmen, membentuk vitamin D, dan keratinasi. Selanjutnya yaitu rute pemberian perkutan atau topikal, di mana tujuan terapi dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan sistemik. Pada tujuan terapi lokal, obat yang sampai pada lapisan luar kulit diharapkan sedikit atau tidak terjadi absorpsi. Sedangkan pada tujuan terapi sistemik, formulasi yang dipakai secara topikal dimaksudkan untuk menghantar bahan aktif ke sirkulasi sistemik. Keuntungan dari pemberian obat transdermal sendiri, yang pertama untuk tujuan topikal, yaitu untuk meminimalkan efek samping. Lalu untuk tujuan sistemik, yaitu obat akan terbebaskan ke sirkulasi sistemik secara teratur. Kemudian ada juga keuntungan untuk meningkatkan kepatuhan penderita dalam menggunakan obat. Adapun keuntungan yang lainnya yaitu agar frekuensi pemakaian menurun. Dan jika terjadi toksisitas, maka penanganannya akan cepat. Kemudian ada juga kerugian dari pemberian obat transdermal ini, yaitu yang pertama, tidak untuk dosis besar. Yang kedua, sidat kulit merupakan perintang atau penghalang dan hanya molekul yang kecil dan lipofilik yang dapat menembus. Kemudian yang ketiga, adesif, tidak menempel baik. Yang keempat, kemungkinan iritasi. Yang kelima, perubahan flora kulit. Yang keenam, tidak ekonomis. Dan yang terakhir, pengaturan dosis regimen yang akurat perlu diperhatikan. Gambar bagian dan struktur lapisan kulit, yakni terdiri dari batang rambut, penerima sensor, kelenjar keringat, serabut syaraf sensor, vena, arteri, akar rambut, kandung rambut atau folikel, lalu ada hipodermis, dermis, epidermis, kelenjar palit, dan urat saraf. Tinjauan anatomi fisiologi kulit. Epidermis merupakan lapisan epitel tebal rata-rata 200 mikrometer dengan sel-sel yang berdiferensiasi bertahap dari bagian yang lebih dalam menuju ke permukaan dengan proses keratinisasi. Di dalam sel epidermis terdapat dua bagian sel Malpighi, yang dimana bagian yang hidupnya menempel pada dermis dan lapisan tanduk atau stratum corneum, yang dimana tersusun atas sekumpulan sel-sel mati yang mengalami keratinisasi. Dermis dan hipodermis merupakan suatu jaringan penggangga berserat dengan ketebalan 3-5 mikrometer. Peranan utamanya yaitu sebagai pemberi nutrisi pada epidermis. Anyaman pembuluh darah dan pembuluh getah bening terletak pada daerah papiler dengan ketebalan 100-200 mikrometer. Hipodermis dan jaringan penyangga kendor mengandung sejumlah lemak dan juga mengandung glomerulus kelenjar keringat. Aneksa kulit terdiri dari sistem polisebasea dan kelenjar pseudopripori, dan pada umumnya kelenjar sebasea ini menempel pada folikel rambut, kecuali pada beberapa daerah yang berbulu jarang dan terletak pada jarak sekitar 500 mikrometer dari permukaan kulit. Absorpsi melalui kulit. Absorpsi obat melalui kulit atau perkutan terjadi bila obat berpenetrasi masuk ke dalam kulit dan melalui kulit masuk ke dalam tubuh. Jalurnya ialah: pertama, antara sel dari sistem korneum terjadi difusi melalui matriks stratum corneum. Kedua, melalui dinding folikel rambut. Ketiga, melalui kelenjar keringat. Keempat, melalui kelenjar sebum. Kelima, menembus sel stratum corneum.
Absorpsi obat perkutan dipengaruhi oleh yang pertama yaitu struktur kulit, yang kedua cara difusi pasif, ketiga karakteristik kelarutan obat, keempat konsentrasi obat dalam bentuk sediaan, 5 hidrasi kulit, keenam vehikel atau konstituen sebagai pembawa obat, ketujuh kondisi kulit, kedelapan kehadiran bahan atau zat pendorong penetrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan perkutan adalah pertama keadaan dan volume umur kulit, kedua aliran darah, ketiga tempat pengolesan, dan keempat kelembapan dan suhu. Cara potensial untuk hambatan kulit yaitu pertama pendekatan secara fisika, kedua pendekatan secara kimia, dan ketiga pendekatan secara biokimia. Pemilihan obat yaitu yang pertama obat harus memiliki kelarutan air di atas 1 mg per mililiter, yang kedua kelarutan minyak di atas 1 mg per mililiter, yang ketiga BM di bawah 1000, yang keempat dosis di bawah 10 mg per mililiter, yang kelima tes skala cepat dalam dosis rendah, yang keenam tidak toksik pada kulit. Contoh obatnya yaitu obat yang diberikan secara transdermal ialah nitrogliserin untuk profilaksis angina pectoris, steroid seperti oestradiol, klonidin untuk hipertensi, analgesika seperti piroxicam, metilsalicilat, niflumic acid, dan sticoflamin. Transdermal dapat ditempelkan pada kulit belakang telinga untuk mencegah mual pada mabuk kendaraan. Berikut salah satu contoh jurnal transdermal delivery system atau sistem pengiriman transdermal dengan judul Strategi Baru Sistem Penghantaran Obat Transdermal Menggunakan Peningkat Penetrasi Kimia, di mana pada jurnal ini membahas tentang penelitian selama 20 tahun terakhir yang memenuhi kriteria yang membahas tentang penggunaan peningkat penetrasi kimia untuk meningkatkan penetrasi dalam sistem penghantaran obat transdermal. Hasil studi pada penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan peningkat penetrasi kimia dalam sediaan transdermal seperti air, golongan sulfoksida, golongan azon, surfaktan, asam lemak, dan ester, oksizolidonin, golongan pirolidon, minyak atsiri, terpen, dan siklodextrin dapat meningkatkan fluks obat dan meningkatkan bioavailabilitas obat dalam darah. Penggunaan peningkat penetrasi kimia dapat diterapkan dalam sistem penghantaran obat transdermal untuk memperbaiki ketersediaan hayati obat dalam sirkulasi darah melalui membran kulit untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Berikut adalah beberapa jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam menyusun materi presentasi kali ini. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.